Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulansari. Saat ini saya semester 7 di Fakultas Pancasakti University Pondok Gede, Bekasi. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan penilaian mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Sri Winarsi Aryani MM. Baik, langsung saja. Di sini topik yang akan saya bahas ialah tentang tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Sesuai topik yang akan kita bahas, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang tujuan dari manajemen peserta didik. Jadi sebenarnya apa sih tujuan manajemen peserta didik tersebut? Di sini ada dua tujuan dari manajemen peserta didik. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Adapun di sini pertama tujuan umum. Di sini dijelaskan bahwa tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian dan tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Jadi kalau tujuan umum di sini dijelaskan bahwa di sini diatur tentang segala kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana atau berjalan tertib, berjalan dengan lancar. Jadi sehingga diharapkan untuk tujuan-tujuan sekolah ini tercapai secara maksimal dan secara keseluruhan. Kemudian kalau tadi kita bahas tentang tujuan umum, maka di sini ada yang namanya tujuan khusus manajemen peserta didik. Di sini ada beberapa poin tentang manajemen peserta didik. Tujuan yang pertama ialah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum. Yang dimaksud umum ini salah satunya ialah kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian poin yang ketiga, ada yang namanya menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu poin keempat ini lebih menekankan kepada poin pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi di sini diharapkan. Jadi poin keempat ini lebih mengharapkan kepada peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut. Juga agar mereka dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Jadi kalau tujuan khusus ini lebih menekankan kepada peserta didik tersebut. Maksudnya peserta didik ini adalah mengembangkan segala kecerdasan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai cita-cita mereka setinggi mungkin. Selain tujuan umum dan tujuan khusus, di sini yang akan saya bahas selanjutnya ialah fungsi manajemen peserta didik. Di sini pun sama, fungsi manajemen peserta didik terdapat dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Di sini terlebih dahulu saya akan membahas tentang fungsi khusus dari manajemen peserta didik. Di sini dijelaskan bahwa fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas, segi-segi sosial, segi aspirasi, segi kebutuhan, maupun segi potensi peserta didik lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari manajemen peserta didik secara umum. Lanjut dengan fungsi manajemen peserta didik secara khusus. Di sini ada 4 poin tentang fungsi manajemen peserta didik secara khusus. Di sini dirumuskan. Yang pertama ialah 1. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitasnya peserta didik. Yang dimaksud individualitas di sini ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum, kecerdasan, kemampuan khusus ialah bakat, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Kemudian yang kedua, fungsi dari manajemen peserta didik ialah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sesamanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan dengan lingkungan sosial masyarakatnya.
Kalau fungsi ini tuh lebih berkaitan kepada hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang berkelompok yang membutuhkan satu sama lain. Kemudian lanjut ke poin ketiga. Di sini poin ketiga dari fungsi manajemen peserta didik ialah fungsi yang berkenaan dengan penyalur aspirasi dan harapan peserta didik. Yang dimaksud dengan aspirasi dan harapan peserta didik ini ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan dan minatnya. Karena ini juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Lanjut di sini fungsi yang poin keempat dari fungsi manajemen peserta didik. Poin keempat ini ialah fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Yang dimaksud di sini ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Jadi itu ialah fungsi manajemen peserta didik secara khusus. Jadi kalau misalkan di sini tuh dari fungsi manajemen peserta didik ialah mengatur segala kebutuhan peserta didik baik dari individualitas, sosial, aspirasi dan lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah agar peserta didik mampu mengembangkan minat, mampu mengembangkan kecerdasan juga hobinya agar kelak di masa depan dia pun dapat berguna bagi nusa, bangsa dan agama, juga agar tercapai segala cita-cita yang mereka impikan. Sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Juga saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang jelas maupun yang kurang tersusun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.